Halo teman, ketemu lagi di channel YouTube saya Bonsai Cirebon. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini pengalaman pribadi saya karena saya berusaha belajar, bukan orang munafik. Munafik itu mengatakan tidak melakukan, memberikan teori tidak mempraktekkan. Ini yang saya praktekkan langsung keseharian saya di bidang bonsai. Ketika kita menanam setekan bonsai, biasanya kita sungkup, lalu hal-hal terjadi yang tidak diinginkan itu ada pasti. Salah satunya adalah ketika muncul tunas lalu seolah-olah dia terbakar. Orang itu akan curiga karena terlalu sungkupnya itu terlalu kena panas atau terlalu suhunya atau melebihi. Itu sebenarnya bukan itu penyakitnya adalah dia itu kena virus, yang insektisida apapun itu tidak akan sanggup untuk menyembuhkan virus itu, karena virusnya itu berbentuk mikroba masuk ke jaringan ke dalam batang pohon yang kita setek. Ini mungkin akan sangat membantu karena ini pengalaman saya yang saya curahkan hari ini untuk kawan-kawan semua. Silahkan kalau mau dipakai cara menanggulangi ketika kita setek bahan bakalan bonsai lalu tumbuh tunas. Nah, pucuk tunas itu terbakar seolah-olah itu kena terlalu suhu terlalu tinggi. Bukan itu penyebabnya, karena itu eh, virus yang masuk ke jaringan pohon tersebut. Nanti caranya akan saya kasih tahu. Kebetulan itu pohon teman saya. Untuk mengobati memang sangat mudah, tetapi saya untuk cari pohon yang terkena virus itu sangat sulit sekali. Saya berminggu-minggu untuk mencari pohon yang terkena virus untuk apa? Untuk menceritakan kepada teman-teman semua. Oke, ikuti nanti saya kasih tahu yang video-video tersebut yang saya shooting yang terkena virus. Dan yang kedua adalah serut itu bukan termasuk Ficus ya. Ficus itu ciri-cirinya adalah satu, dia bergetah banyak lalu berakar gantung. Makanya saya sering katakan ke teman-teman itu ficus itu adalah pohon monster. Karena apa? Ketika dia tumbuh di bangunan juga, bangunan itu dilahapnya. Tumbuh dimanapun juga dia akan melahap bangunan itu, atau dimanapun juga di jalan di mana itu. Nah, itu tuh ciri-ciri Ficus. Ficus itu terbagi hampir 22 pohon selama saya meneliti Ficus itu. Satu beringin dolar, kedua beringin Benjamina, ketiga Ficus Buddhis. Buddhis itu Ficus religius. Beringin Kimeng itu Ficus microcarpa. Nah, beringin yang biasa itu beringin Ficus Benjamina. Dan yang lain-lain nanti akan saya perlihatkan jenis-jenis ficus. Jadi jangan disamakan ketika kita mendapatkan anting putri itu disebut termasuk kelas ficus. Genusnya itu berbeda. Genusnya berbeda, familinya juga berbeda. Oke, nanti akan saya kasih tahu cara-cara bagaimana menanggulangi ketika kita mendapatkan setek tunasnya itu pucuknya seolah-olah terbakar atau mati menghitam. Oke, ikuti. Nah, ini teman, salah satu setekan babon bahan bonsai yang ketika tumbuh ini pucuknya menghitam atau mati. Ini seperti ini contohnya. Yang saya lakukan adalah saya membuat esensi dari bawang merah itu, perasan bawang merah, lalu kita semprotkan ke tubuhnya. Lalu semprotan ke batangnya itu. Karena insektisida apapun itu tidak akan mampu untuk mengusir virus tersebut. Ini contoh yang menghitam ini. Nanti akan saya perlihatkan juga yang sudah sembuh. Itu hanya membutuhkan waktu 5 hari itu akan sembuh, pucuknya mulai segar kembali.
Ini yang baru. Nah, ini yang sudah sembuh. Ini yang sudah sembuh. Kelihatan itu masih banyak bawang-bawangnya itu hasil perasan itu. Ya, kita ambil airnya saja, kita peras. Lalu kebetulan tetangga saya itu tukang bumbu, jadi sangat mudah saya mendapatkannya. Ini saya sudah diperas lalu disemprotkan dengan sprayer. Oke, itu seperti itu. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih. Nah, ini teman, Ficus soronensi atau Ficus amplas. Ini termasuk Ficus juga ini. Ciri-cirinya begitu. Pagar aja dilahapnya dia. Ini bangunan juga dilahapnya dia. Itu ciri-cirinya begitu. Kalau kita memperhatikan jenis Ficus itu adalah satu, bergetah banyak, kedua itu akar gantungnya itu banyak sekali. Ini pohon monster ini. Rumah juga dilahapnya ini. Jadi kalau misalnya tidak termasuk dua kriteria itu bukan Ficus. Hanya bergetah saja tidak punya akar gantung itu bukan Ficus. Nah, ini rumah yang dilahap dengan pohon Ficus tersebut. Ini terlihat bangunannya. Ini tugu, bahkan gapura ini dilahap oleh Ficus benyamina ini. Ficus benyamina ini di pinggir jalan raya ini dilahapnya juga ini. Dimakan bangunannya, pagarnya ini. Nah, itu teman, tanaman yang teman saya setek itu terkena virus, lalu cara menanggulanginya udah nanti itu diterangkan oleh saya. Dan jenis-jenis Ficus, jangan sampai Anda mengira bahwa semua bonsai itu yang bergetah itu Ficus ya. Beda, Ficus itu hanya dua ciri-cirinya. Satu bergetah, kedua punya akar gantung, dan ketiga ya bergeraknya itu seperti monster, dia bisa memakan apa saja yang di sekitarnya itu. Jadi jangan salah kalau misalnya asam itu nggak termasuk Ficus, karena asam itu tamarindus bukan berarti Ficus. Jadi di depannya ada nama Ficusnya, di belakangnya itu ada nama daerahnya. Contoh misalnya tamarindus itu tama itu artinya korma, lalu indus tamar itu korma, indus itu India. Jadi tamarindus itu asam dari India. Nah, itu contoh. Misal yang kedua Ficus koreana itu beringin Korea ya. Beringin Korea itu Ficus nama depannya, genusnya genus Ficus, lalu nama daerah Koreana. Nah, itu semoga membantu untuk menambah pengetahuan. Oke, terima kasih. Saya berharap ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau bermanfaat silahkan Anda subscribe kalau misalnya merasa istilahnya kita terbantukan. Saya tidak memaksakan Anda harus subscribe video saya karena orientasinya saya tidak mencari uang di sini. Orientasi saya adalah berbuat baik, melaksanakan perintah Tuhan, sampaikan walau satu ayat, yaitu salah satunya adalah berbuat baik. Adapun kalau Anda subscribe saya, itu adalah hati Anda diketuk oleh Tuhan untuk bersama-sama berbuat baik untuk subscribe video saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Itu saya berbagi pengalaman, teori, dan yang saya praktekkan. Sekali lagi, saya orientasinya adalah berbuat baik. Biarkan uang itu mencari saya, jangan kita mencari uang. Jangan kita diperbudak harta, karena uang bukan kebijakan mutlak untuk mengatasi masalah. Hanya Tuhan yang bisa mengatasi masalah. Kita hanya bergerak itu 0,0%, 100%-nya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih, semoga membantu, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke.